Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar pemirsa Silampari TV? Senin yang ketemu lagi sama aku di Silampari Sepekan. Minggu 1 Oktober 2023. Banyak berita-berita pada yang kami injuk ke sama pemirsa selama 1 minggu kak. Bersama aku Edi kala Silampari Sepekan selengkapnya. Lagi-lagi sampah terjingok numpuk di Kelurahan Tabajemeke, Kecamatan Lubuk Linggau Timur 2. Jalan tersebut penuh dengan sampah dan sampahnya olah ke tengah jalan. Buat baunya yang tidak enak sama mengganggu wong lewati jalan tersebut. Tumpukan sampah berserakan di Jalan Ceremeh Dalam, Kota Lubuk Linggau. Selain mengeluarkan aroma bau yang menyengat, sampah yang telah memakan setengah bahu jalan tersebut mengganggu lalu lintas kendaraan yang akan melalui jalan tersebut. Kondisi jalan yang penuh sampah berserakan ini umumnya disebabkan oleh kebiasaan masyarakat yang tidak membuang sampah pada tempatnya. Terlebih lagi, sampah makanan mentah yang mudah membusuk bercampur dengan sampah lainnya seperti bungkus plastik atau kertas. Salah satu warga sekitar mengatakan, kondisi sampah yang seperti ini tentunya sangat mengganggu bagi pengguna jalan. Ia juga berharap kondisi jalan seperti ini tidak ada lagi sehingga lingkungan jadi semakin bersih, semakin membaik, dan juga tidak mengganggu warga yang melintas di area jalan tersebut. Kalau kami selaku penduduk di sini juga terasa terganggu karena kalau pas lewat sini terasa bau yang kurang sedap. Terus ini juga masyarakat sini juga terkadang membuang sampah di sini. Harap pihak kebersihan juga lebih memperhatikan lingkungan seperti ini. Ival Walbarodi, Silampari TV melaporkan. Cabai salah sikok bahan pangan yang sangat diperlukan. Sekarang ini, tepat di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau, harga cabai turun. Di Pasar Impres Kota Lubuk Linggau, harga cabai mulai mengalami penurunan. Semula harga cabai Rp50.000 per kilogramnya, kini turun menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Namun demikian, menurunnya harga cabai tidak menjamin banyaknya pembeli, terlebih semenjak harga karet yang juga murah menjadi salah satu faktor menurunnya jumlah pembeli di pasar karena minimnya pendapatan. Seperti yang dialami oleh salah satu pedagang cabai Ibu Nur Hayati, yang mengeluhkan jualannya sepi pembeli karena bahan pokok masih terkategori mahal, apalagi semenjak harga karet mulai turun. Pedagang cabai Ibu Nur Hayati mengatakan, setiap hari jualan hanya menghabiskan 5 kg cabai. Hal ini bisa disebabkan karena semua bahan pokok masih tergolong mahal. 5 kilo lah. 5 kilo habis Karena sepi. Sepi sekarang ya. Kita buka tiap hari atau gimana yuk? Tiap hari. Sampai jam berapa yuk kita? Jam 3. Jam 3 ya. Apa orang bisa sepi itu? Sepi barang mahal. Barang mahal. Ival Walbarodi, Silampari TV melaporkan. Tempat penggilingan padi di Kabupaten Musirawas milik Pak Zainal tepatnya di Tanah Priok mengalami kekurangan pasokan. Di mana biasanya sehari wong ngiling padi sampai 5 ton sehari, sekarang cuma 2 ton sehari. Hal kak disebabkan banyak petani gagal panen pas musim kemarau. Pantauan tim liputan Silampari TV, penggilingan padi masyarakat salah satunya di Musirawas, tepatnya di Tanah Priok Tengah mengalami kekurangan pasokan seiring dengan anjloknya produksi padi atau beras di tengah musim kemarau. Hal ini tentunya berimbas terhadap kenaikan harga beras. Saat ini banyak petani gagal panen akibat pengeringan irigasi dan saat ini musim kemarau. Seperti penggilingan milik Bapak Zainal, di mana sebelumnya dalam sehari bisa menggiling padi sebanyak 5 ton per hari, dan untuk saat ini menurun hanya 2 ton per harinya. Pak Zainal usaha penggilingan mengungkapkan untuk produksi beras saat ini mengalami penurunan, sedangkan harga jual mengalami kenaikan. Untuk saat ini, hasil penjual lebih tinggi daripada sebelumnya. Untuk harga beras, dari petani Rp12.500 per kilogramnya, dan untuk harga pembeli Rp13.000 per kilogramnya. Dan untuk harga padi dari petani Rp7.500 per kilogramnya. Penjualnya lebih tinggi nih. Sekarang nih harga kita nerima dari petani 12,5 dari petani. Kita opor dengan lagi penjual yang pembeli itu harga 13. Nah, itu. Jadi agak mahal untuk mahal sekarang. Dari petani B12 dia udah galak ngopor sama kita. Itu harga padinya atau itu harga beras. Kalau harga padi sekarang ini
7,5. 7,5. Iya, per kilo, kilo, Pak, ya? per kilo. Karena kita nih petani ini macet. Jadi gagal panen, Pak. Nggak bisa panen ini karena pengeringan, ya mana musim kemarau kemarin. Oleh karena kita macet ini, waktu pengeringan irigasi ini sudah 2 musim tanam padi. Jadi semua ya terus cak itulah beras bisa stabil cak inilah. Nah itu. Lah kami penggiling ini sarah juga, nggak beli minyak. Tidak bisa langsung ke kios. Kita beli minyaknya di tempat pengecer-pengecer. Seharusnya kami ada usaha mesin cek ini diizinkan beli di kios. Kalau di kios, kalau di kios kan harganya lebih murah. Kalau kami beli di pengecernya lebih mahal, 10.000. Sedangkan kami penggilingan bagian jasa penggilingan ini cuma 10%. Kalau 1 ton itu dapat sepikul 100 kilo upahnya. Belum upah anak buah. Anak buah ini kami upah kan 70.000 sehari. Kasih makan, minum, rokok. Jadi dalam sehari itu untuk penggilingannya berapa ton, Pak? Kalau padinya rame, dalam seharinya penggilingan ini normal. Kalau padinya rame 5 ton dapat. 5 ton? Iya. Kalau padi banyak yang nemu. Saat ini banyak, Pak, ya? Iya, kalau lagi ini mana? Sepi, Pak, ya? Sepi. Habis ini kayak habis padi. Kadang itu berapa ton saat ini, Pak? Kalau saya ini paling 2 ton nih tadi. 2 ton dikit, Pak, ya? Iya. Aduh. Kembali dirinya menyampaikan harapan kami petani kalau bisa harga beras tetap stabil seperti saat ini. Ifal Walbarodi, Silampari TV melaporkan. Gawean jasa sol sepatu tentu tidaklah mudah. Cak yang dijalani oleh Pak Saipul ini banyak senang dan sedihnya selama jadi jasa sol sepatu. Berawal dari jadi tukang sol sepatu keliling, sekarang sudah bisa buka kios dewe. Pekerjaan jasa sol sepatu adalah tenaga profesional dengan keahlian khusus untuk memperbaiki atau mengganti sol sepatu yang rusak. Bekerja sebagai jasa sol sepatu tentu tidaklah mudah. Keterampilan ini hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu yang memahami jenis-jenis sol sepatu, bahan yang digunakan, serta perbaikan yang tepat. Salah satunya adalah Bapak Syaiful, telah menekuni menjadi tukang sol sepatu selama 4 tahun lebih. Ia belajar mandiri secara otodidak hingga akhirnya ia bisa membuka jasa sol sepatu, tepatnya di sisi Jalan Yosudarso, Kecamatan Lubuk Linggau, Timur 1, Kota Lubuk Linggau. Banyak suka duka yang dialami oleh Pak Syaiful ini, berawal dari menjadi tukang sol sepatu keliling, kini bisa memangkal dengan membuka kios sendiri. Tukang jasa sol sepatu Syaiful mengatakan, kebanyakan orang-orang yang sudah menghantar sepatunya untuk disol lupa untuk diambil lagi, bahkan ada juga yang sampai 1 minggu lamanya. Untuk suka dukanya selama ini gimana, Pak? Ya sering nggak diambil itu kebanyakan nggak diambil. Nah, kayak ini nih, kayak ini udah lebih seminggu nggak diambil. Ini sistemnya dia ngasih nganter barang terus bayar atau nganter dulu, Pak? Kebanyakan nganter dulu, ntar sore diambil gitu katanya kan. Tapi kenyataannya nggak diambil, apa lupa atau gimana ya nggak tahu juga ya. Ya namanya belum rezeki lah gitu. Iya. Jasa sol sepatu Pak Syaiful buka setiap hari dari pukul 8 pagi hingga pukul 5 sore. Untuk harga sol sepatu sendiri dibanderol dari harga 15.000 untuk sandal atau sepatu biasa, sementara untuk jenis sepatu kulit atau sepatu boot dibanderol dengan harga Rp20.000. Kembali dirinya mengatakan, untuk omset perharinya bisa mencapai sebesar Rp250.000 hingga Rp300.000 per harinya. Ya kadang-kadang capai juga 250, kadang 300 pernah. Pernah ya, Pak? Ya. Ayu Fitriani, Silampari TV melaporkan. Pemirsa, berita dedikat sekaligus menutup ke Silamparis Pekan Minggu Kak. Tonton terus Silamparis Pekan setiap hari Minggu di jam yang sama. Kumeng Edi bersama kru yang begawi mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silampari TV, punya kita gale.